Jadi ini malam ketiga guys. Jadi adik Tio menjadi MC di sini dan penceramah Bapak Alwi. Jadi silakan nonton videonya sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai sekarang ini. Adapun susunan acara tarawih pada malam ini yaitu 1 kas tarawih sebesar Rp133.000, 2 penceramah Bapak Muhammad Alwi SAG, 3 imam Ustadz Aksar, 4 yang membawa acara buka puasa besok sore kelompok 3 yaitu kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya lah kita senantiasa memuji, kepadanya lah kita senantiasa meminta pertolongan, dan kepadanya lah kita senantiasa memohon ampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Senantiasa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sungguh kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتاب العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Ada satu momen pernah terjadi dalam dialog. Dialog ini terjadi di Unaha. Jadi suatu ketika ada yang kemudian ditahan oleh anggota kami di lapangan, yaitu anggota lalu lintas. Ternyata begitu ditahan dia membawa 1 botol minuman keras, ya, beralkohol. Begitu saya dengar di HT, kemudian saya turun di lapangan, kemudian bertanya. Waktu itu kemudian secara spontanitas dia menyampaikan tidak jadi masalah, Pak Waka, ini adalah obat. Jadi dia sampaikan sama saya, minuman beralkohol itu adalah obat. Kemudian dalam dialog itu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang namanya khamar itu ada 4 tahapan yang kemudian saya ingin juga sampaikan pada kesempatan kali ini. Supaya jangan sampai nanti kemudian kita memahami satu ayat kemudian tidak lengkap karena kemudian tidak tahu urutan-urutan asbabun nusul kemudian terjadinya pengharaman terhadap khamar itu sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim ada 4 tahapan ditetapkannya Allah Subhanahu wa taala diharamkannya khamar itu.
Yang pertama, turunlah surah An-Nahl ayat 67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mis samarati min nakhilin wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasanah." Bahwa dari buah anggur, dari buah kurma dan anggur itu, tattakhiduna minhu, engkau mengambil darinya, sakara, yaitu minuman yang memabukkan, wariskan hasanah, dan kemudian rezeki yang halal. Ayat yang mulia ini tidak memberikan kemudian penekanan lebih tegas terkait dengan keharaman daripada minuman tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menginformasikan ada kemudian digunakan untuk minuman beralkohol yaitu khamar, ada yang kemudian menjadi rezeki yang halal bagi manusia. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar, taliyal Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahrul Ramadan. Ada 4 yang kemudian boleh jadi sudah diulang-ulang ini, tetapi kemudian tidak mengapa kemudian kami ingatkan kembali. Apa yang kemudian dirindukan oleh surga ada 4 golongan. Yang pertama, taliyal Qur'an, orang yang senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan, minimal 1 hari itu 1 juz. Ya, kalau 30 hari insyaallah berarti 30 juz habis. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh bicara, akan tetapi menjaga lisan itu adalah menyampaikan hal-hal yang dihalalkan oleh agama, kemudian tidak menyampaikan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan terhadap orang yang lapar, yaitu mapak buka, orang bilang. Jadi kalaupun hanya memberikan mapa buka itu hanya 1 kurma, insyaallah menjadi kategori dalam hadis ini. Kemudian wasaimi fi syahrul Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hanya pada bulan suci Ramadanlah 4 golongan yang dirundukan oleh surga ini bisa kemudian kita lakukan. Minimal kemudian kita masuk di antara 1 golongan ini. Kalaupun misalnya bisa 4-empatnya, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena perintah itu akan mendatangkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan bagi kita untuk kemudian menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keengganan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala akan mampu menutup ventilasi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang di masjid ini setiap langkahnya dibukakan pintu kebaikan bagi kita, dan setiap langkah kita juga ditutup pintu keburukan bagi kita, dan setiap langkah kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah nonton videonya. Semoga di bulan suci Ramadan ini diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.